Selamat pagi, selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Renungan kita di pagi hari ini tentang ke-10 perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membagikan renungan pagi hari ini tentang ke-10 perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu. Ya, berarti Allah pengen di dalam kehidupan kita tidak ada Allah lain. Cuman ada satu Allah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang di langit maupun yang ada di bumi maupun yang di bawah. Sahabat-sahabatku, perintah Tuhan yang kedua, jangan kita membuat patung. Mungkin hari-hari ini kita jarang sekali menemukan orang-orang yang membuat patung lalu sujud menyembah kepadanya. Orang-orang yang hidup di zaman modern, ya saya jarang sekali menemukan hal-hal yang demikian. Tetapi hal ini bisa kita lihat sebagai percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah membuat patung, berarti sahabat-sahabatku, kita sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau mungkin hal yang kedua, ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita yang kita miliki, sehingga kita membuat kita lupa dengan Tuhan. Hal-hal itu juga berhala di dalam kehidupan kita. Jadi jika Anda di antara kita yang melakukan hal demikian, mungkin alangkah baiknya kita untuk bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan. Hukum yang ketiga, jangan sembarang atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Alangkah baiknya ketika kita menyebut nama Tuhan kita dengan rasa kagum, dengan rasa hormat, dengan rasa bahwa Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ini merupakan perintah Tuhan yang ketiga. Jangan kita sembarang menyebut nama Tuhan, sebab namanya itu maha suci. Nama Tuhan itu nama yang agung, nama yang indah, nama yang terbaik dari nama-nama yang ada di bawah kolong langit ini. Nama Tuhan adalah nama yang Tuhan berikan kepada manusia. Semoga manusia ketika menyebut namanya dengan rasa takut, rasa gentar, melebihi apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Apalagi dengan menyebut nama Tuhan Allah kita tidak tepat pada waktunya. Yang keempat, ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berbicara tentang mengingatlah, berarti manusia diingatkan oleh Tuhan. Mungkin ini tentang manusia suka lupa. Saya juga kadang-kadang suka lupa ya dengan apa yang saya janjikan, dengan apa yang saya katakan. Tapi saya belajar untuk lebih baik lagi untuk ke depannya. Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Manusia suka lupa, oleh karena itu Tuhan sendiri yang mengingatkan manusia. Terus kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah berarti bicara tentang dikhususkan, dipisahkan, ditentukan dengan tujuan atau tugas-tugas yang tertentu. Berarti berbicara tentang hari Minggu, berarti semua umat Kristen Tuhan khususkan untuk kita beribadah kepada Tuhan, dikhususkan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena selama 6 hari kita sudah bekerja, mencari rezeki, mencari hal-hal untuk kita mencukupi kebutuhan kehidupan kita selama 6 hari. Tuhan sudah memberikan 6 hari kepada manusia. Alangkah baiknya di hari yang ke-7, hari Minggu yang biasa kita beribadah, kita mengkhususkan diri kita untuk datang mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, karena Dialah sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Cari Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui ibadah-ibadah kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui doa-doa kita, melalui persekutuan-persekutuan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga, di dalam
komunitas gereja, semuanya itu untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak bisa kita pelajari dengan pengetahuan kita. Tuhan tidak bisa kita cari dengan kepintaran kita, dengan teknologi. Tapi Tuhan mau dikenal. Dia adalah pribadi. Yang namanya pribadi berarti pengen seperti manusia pada dasarnya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh orang lain untuk bisa hidup, berkomunikasi, berkumpul, dan berbagi pengalaman satu dengan lain. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Sahabat-sahabatku, ketika kita tidak menghargai orang tua yang adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, kita tidak mewarisi umur yang panjang yang telah Tuhan sediakan. Hormatilah ayah dan ibu kita selama mereka masih hidup. Kapan kita tidak menghormati orang tua kita? Saya boleh katakan ketika orang tua menyuruh kita melakukan hal-hal yang merugikan, atau orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan kejahatan, saya katakan kita tidak boleh menghormati mereka pada saat itu juga, karena perintah mereka melakukan kejahatan. Tetap hormati orang tua kalian, baik atau buruk orang tua kalian. Mungkin hari-hari ini sahabat-sahabatku yang cuek atau acuh tak acuh melihat keadaan orang tua kita, mungkin kita yang lupa dengan orang tua kita, melalui pembacaan firman di pagi hari ini diingatkan bahwa kita wajib menghormati kedua orang tua kita selama mereka hidup, apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, sehat, sakit, kita wajib menghormati mereka karena mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Ya, mungkin kita hari ini tidak akan membunuh orang secara fisik, tetapi mungkin saja sadar atau tidak sadar kita membunuh orang secara karakter. Sebagai contoh, kita tidak menghargai orang lain. Kita merendahkan orang lain. Mungkin itu kita membunuh dia secara karakter. Ingat, manusia wajib untuk menghormati orang lain seperti kita menghormati Tuhan. Manusia adalah ciptaannya Tuhan. Ketika kita tidak menghargai manusia adalah ciptaan Tuhan, sama saja kita tidak menghargai penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Berzina berarti ini khususnya untuk yang sudah berpasangan akan mengerti hal ini. Berzina, ya, atau orang-orang muda yang melakukan hal yang tidak sepantasnya dengan pasangannya, apalagi yang belum menikah, ya, itu sudah berzina. Berzina berarti juga melakukan sesuatu yang belum pada waktunya. Berzina ini seperti halnya orang yang belum menikah tapi melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami istri. Ya, bertobatlah dari hal demikian. Yang ke-8, jangan mencuri. Sahabat-sahabatku, karena saya seorang guru agama Kristen, ya, anak-anak murid ketika bertanya, ketika mau ulangan, siapa yang berjanji untuk tidak menyontek? Dari 100 orang, mungkin ada 2-3 orang yang mengangkat tangan untuk tidak menyontek. Ada sekitar 20-50 orang yang berkata, Pak, saya menyontek, tapi di pelajaran yang lain, agama saya tidak. Selebihnya tidak mau menjawab. Mencuri berarti kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya kita. Stop untuk melakukan hal demikian. Mencuri itu bukan milik kita. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berarti ini berbohong. Seharusnya kita tahu kejadian, peristiwa, tetapi kita tidak menceritakan peristiwa itu yang sebenarnya. Berbohong demi kebaikan, berbohong demi keadilan. Pertanyaannya, adakah berbohong demi keadilan? Ingat, hal yang kita mulai dengan hal yang berbohong, pada akhirnya akan kita menikmati kebohongan itu. Jika Anda dimulai dengan kebaikan, maka kebaikan yang akan mengikuti kehidupan kita.
Tidak mungkin seorang menanam rambutan tapi panennya durian. Tidak mungkin orang yang menanam kebaikan akan menuai kebinasaan. Tapi orang yang menanam kebohongan pasti menuai kebinasaan pada akhirnya. Hukum tak bertuai akan berlaku di dalam kehidupan kita. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau apapun milik sesamamu. Hukum yang ke-10 ini berbicara tentang kepuasan. Berbicara tentang kepuasan, manusia kadang-kadang tidak puas dengan apa yang dimiliki. Oleh karena itu, cukuplah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Kuasailah dirimu, kuasailah egomu, kuasailah keinginan-keinginanmu, dan taruh itu di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menaruh rasa cukup, menaruh hati yang bersyukur di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai berpikir tentang kita mulai mengingini orang lain atau mengingini milik orang lain, kita harus sadar, bertobat dari jalan-jalan yang demikian. Sahabat-sahabatku, demikianlah ke-10 perintah Tuhan yang wajib kita lakukan di dalam kehidupan kita jika kita pengen hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan ini Bapak Ibu boleh baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah setia menonton channel Hendrik Sungkung. Nantikan renungan singkat kita di acara-acara yang selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.